bikin apaan itu ya? Oh, kayaknya kopi ya. Tapi kok kelihatannya simpel banget loh. Itu tadi tambahin es krim ya. Oh, kopinya. Iya, enak banget itu, bikin aja. Lanjut aku siap-siapin bahannya. Kalian pasti tahu ini kopinya kan, Mel ya. Aku pakai 4 saset aja. Tuang-tuangin ke botol kosong. Itu tuh semacam kayak dalgona gitu, guys. Habis itu tambahin gula, lalu tambahin air anget. Lalu tutup rapat dan kita kocok-kocok, kita bikin dalgonanya. Terus kita kocok-kocok hingga sampai jadi dalgona gitu, Well. Nah, udah memutih gini. Terus aja kita kocok-kocok lagi sambil siapin gelas-gelasnya. Dan sambil kocok-kocok kita masukin es batunya. Ini kita tuh jangan lepas ngocoknya, guys. Nanti tuh jadi kopi lagi. Sambil ngocok-kocok juga kita masukin es krimnya. Nah, setelah semua es krim masukin, baru udah kita buka kopi dalgonanya. Tuang ke kedua gelas ini. Terus tuang semuanya sampai bersih. Kedua-duanya gelas ini, Well. Baru segini aja tuh kayak kelihatannya menggoda ya. Lanjut masukin susu cairnya. Udah deh. Kan begitu ya tadi kan ya. Tambahin sedotan deh. Aduk-aduk dulu, icip-icipin, masukin ke mulut mungil. Enak. Ini aku bikin 2, yang satu buat kamu, yang satu buat aku. Ini bikinnya simple banget. Rasanya tuh enak banget kayak di resto-resto atau kafe-kafe yang mahal gitu, guys. Coba kalian dibikin enak banget. Semangka. Oh, dibikin apa lagi nih, serutan semangka. Kayaknya seger banget itu. Lezat banget, bikin aja. Langsung aja aku belah semangkanya, Well. Aku belah-belah jadi kayak merucut begini. Aku coba bikin 2 potong aja lah ya. Biar gak sumpak banget, biji-bijinya aku buang-buangin. Nah, udah bersih kan ya. Langsung aja aku taruh di freezer. Ini aku taruh di freezer 2 hari 2 malam loh. Nah, aku siapin bahan-bahan serutnya. Masih biasa aku pakai serutan keju. Semangka beku kita serut. Serutannya cukup buat segelas aja. Aku pakai gelas yang jumbo aja. Serutan semangka kita keruk lalu taruh di dalam gelas. Masukkan juga es batu. Ini tuh intinya bikin yang seger gitu, guys. Aku pakai jeruk nipis, aku belah 2 aja. Lanjut diperes-peres di sini, Well. Tahap berikutnya tuangkan soda. Di sini aku pakai Sprite, guys. Aduk-aduk sampai merata dulu. Nah, ini udah jadi, tinggal kasih perintilan-perintilan aja. Tambahin potongan jeruk nipisnya sedikit. Nah, siap dinikmatin. Tanpa babi bu, masukin aja ke mulut mungil. Seger banget. Tapi asem. Tapi pas banget kalau diminum di cuaca yang panasnya marong-marong ini, Well. Ini bikin dalgona ya? Tapi digosok-gosok pakai apaan itu? Iya beneran bikin dalgona. Oh, pakai saringan kecil banget. Tapi bagus banget loh hasilnya. Iya itu enak banget. Bikin aja. Langsung aja tuangin kopinya, gulanya, dan air hangat. Ini semua takarannya 1:1 ya, Well. Nah, aku juga pakai saringan kecil banget. Langsung gosok-gosok aja sampai pinggang linu. Sampai berubah warna dari hitam sampai coklat. Hingga sampai berbentuk krim seperti ini, Well. Tuangin es batu, tuangin susu. Lalu tuangin dalgonanya. Ini tuh udah pasti enak banget deh. Dalgonanya kental banget. Nggak bisa tenggelam, ngambang aja. Di cuaca yang panasnya marong-marong. Emang pas banget minum susu dalgona ini, Well. Ukuran jumbo ini kalau beli di kafe berapa duit ya? Di seruput tuh bener-bener maces. Sampai tenggorokan, kerongkongan, dan lak-lakan. Bener-bener jelly dibikin kelapa muda. Ini tuh seger, rame terus loh di beranda. Oh, itu enak banget, bikin aja. Bahan pertama adalah jelly rasa kelapa. Tambahkan gula, tambahkan air, dan tambahkan santan kelapa. Ini tuh gampang bikinnya, guys, cuman sor-sor aja gitu. Direbus, diaduk-aduk sampai mendidih. Setelah mendidih, tuang di wadah, diamkan sampai adem. Tahap selanjutnya, jelly rasa cincau. Enaknya pakai jelly tuh gampang bikinnya. Dicari di minimarket, di warung-warung terdekat juga banyak banget. Rasanya udah pasti enak, Well. Jelly cincau dikasih gula dan air doang. Setelah udah mendidih, tuang, menunggu sampai kesat. Sambil menunggu set, aku iris buah-buahan dulu, yaitu buah alpukat dan buah nangka. Nah, semua jelly udah kesat. Ini yang jelly kelapa muda loh. Persis kelapa muda asli, aromanya wangi. Seger banget gitu. Yang jelly cincau juga, guys. Hasilnya tuh glowing banget tuh, Well. Lanjut kita iris-iris kecil-kecil aja. Dan semua tuang-tuangin ke mangkok gede. Semua jelly masuk, alpukat masuk, nangka masuk. Dan gak ketinggalan juga butiran-butiran bubur mutiara merah ini. Untuk menambah kelezatan es teler sultan ini, Well. Aku tambahin lagi jelly kelapa muda, susu evaporasi, dan susu kental manis. Aduk-aduk sampai merata hingga ngiler. Tenggorokan udah kedat-kedut. Masukin es batu dulu di gelas. Dan masukin es telernya. Hingga kelihatan lezat dan bergizi banget, Well. Tuh, begitu menggodanya. Aduk-aduk, masukin aja ke mulut mungil. Seger, enak banget. Bener-bener enak. Mbak Bung ini bikin minuman apa ya? Soda tom yum. Soda tom yum katanya. Isinya bumbu dapur semua loh. Katanya sih seger itu ya.
enak itu bikin aja. Aku udah siap-siapin bahan-bahannya, Well. Ini bahan-bahannya udah saya cuci semua. Pertama lengkuas kita iris tipis-tipis aja. Jeruk tipis kita iris-iris begini. Cabai merah kita tusuk-tusuk, cabai ceplik juga kita tusuk-tusuk. Pertama kita masukin es batu dulu. Terus masukin cabai merahnya, masukin cabai rawitnya, bawang putih masuk, bawang merah masuk, lengkuas masuk, jeruk nipis masuk, daun jeruk masuk, dan batang serai masuk. Lanjut ke tahap soda. Masukin semuanya. Setelah soda peresin jeruk nipis, Well. Diamkan dulu biar bumbu-bumbunya berlarut. Lanjut kocok-kocok lah ya. Aduk-aduk biar bumbunya meresap. Tuang, lanjut kita icip-icip, Well. Ih, sodanya masih merupus-merupus loh. Lanjut icip-icipin aja, masukin ke mulut mungil. Rasanya kayak kencing monyet. Ini bumbunya udah terlalu menyatu ini. Tapi ini kayaknya sehat, seger gitu deh. Coba lagi, lewat ke tenggorokan tuh. Apaan ini? Diserut-serut. Ditambahin apa itu, susu ya? Enak banget itu, seger. Bikin aja. Langsung aku siap-siapin buah-buahannya, Well. Ada melon hijau, melon oranye, dan semangka merah. Pertama melon hijau kita belah. Jelek banget melon hijaunya. Langsung aku kopet-kopet aja kulitnya. Lanjut ke melon oranye. Melon oranye cakep banget loh. Lanjut ke semangka aja. Semangkanya begini juga. Kopet-kopet juga kulitnya. Nah, udah jadi, langsung aja taruh di freezer. Aku di freezer sekitar 3 harian gitulah. Lanjut kita siap-siapkan aja alat-alatnya. Lalu kita serut-serut begini aja, Well. Diparut-parut menggunakan parutan keju. Dari melon oranye ganti melon hijau. Terus diparut-parut sampai tangan kram. Lanjut ke semangka merah. Parut-parut sampai tangan kram. Karena masih terasa dingin buah-buahan ini, Well. Setelah udah menggulung, kita buang-buangin biji-biji semangkanya. Sebelum peres jeruk lemon tuh, lupa ngevideoin nuangin susu kental manis ini, guys, nih. Ini tuh udah dikasih susu kental manis, guys, ya. Ini tuh enaknya makanya di cuaca yang panasnya marong-marong gitu, Well. Masukin ke mulut mungil tuh, lumayan enak loh. Seger banget asli. Cuman agak linu karena dingin itu, guys. Dicoba yuk di rumah. Nostalgia lagi, popping boba semangka. Kangen banget sama meletus-meletusnya. Tuh kan, trot. Bikin lagi belah semangkanya miring. Tapi merah banget loh. Kira-kira ini gagal nggak? Atau lupa nggak ini? Kayaknya udah 5 abad ya nggak nengok-nengokin boba semangka ini. Air semangka hasil blenderan dapat 250 ml. Nah, siapin bubuk alginat dan laknatnya. 250 ml berarti alginatnya 3 gram. Masukin semua jadi satu lalu di blender lagi. Diamkan, taruh di kulkas. Aku dari pagi belum sarapan loh, guys. Menunya itu sosis Kenjel singles original, iris dikit-dikit, lelehkan margarin, dan ceplokan telur di sampingnya, Well. Nah, sosis panggang di sampingnya. Nah, matang semuanya, kita sarapan deh. Tambahin sambal biar ada semangat-semangatnya. Dan siap untuk mengisi perut. Nasi anget, telur anget, sosis anget. Masukin ke mulut mungil itu, sahduh banget. Sarapan double protein hanya 11.000. Ini bisa kok buat bekal anak sekolah. Ini sosisnya juga bisa dimakan langsung loh. Jadi ready to eat gitu. Makan begini aja tuh udah enak banget, guys. Bunda-bunda juga harus coba deh di rumah. Masak simple tapi enak banget, Well. Oke, lanjut ke popping boba semangka, Well. Untuk mencampurkan bubuk laknat, airnya juga 250 ml lagi. Dan bubuk laknatnya 3 gram. Adonan semangka juga udah kental, Well. Buang busa-busa yang di atasnya. Lanjut kita cetak-cetak bikin boba. Emang agak jelek dulu sih, guys, tapi lama-lama ntar bagus loh. Harus telaten dikit demi sedikit. Tuh, lama-lama banyak kan tuh. Coba disaring tuh. Bagus banget tuh, guys, tuh. Kayak mutiara. Coba dipencet, cerot. Nah, abis ini kita bilas-bilas, kita cuci lagi. Jadi kayak bau-bau bubuk laknatnya tuh hilang. Taruh lagi di dalam semangka yang udah dibersihin. Ini tuh bener-bener bagus banget tuh. Cerot. Coba icip-icipin masuk ke mulut mungil. Enak loh. Bugis mandi lagi. Ini tuh enak banget loh, Well. Dicowel pakai bubur sumsum. Widih, enak banget. Aku kemarin nyoba bikinnya, malah gagal pada lengket, sialan. Tapi aku mau bikin lagi aja, Well, dengan metode yang baru. Aku udah siapin parut dan kelapa, gula aren, daun pandannya udah aku blender, dan gula aren udah aku potong tipis-tipis, Well. Masukin aja semuanya, tambahin garam aja sedikit dan daun pandan. Lanjut dikongsrang-kangsrang aja sampai gula arennya mencair hingga berbentuk rengginang seperti ini, Well. Cuci tangan dulu, lalu aku cetak-cetak gula wajibnya seperti ini aja. Nah, biar keras dan gak lodoh kayak kemarin lagi, aku taruh di kulkas saja. Lanjut tahap kedua, bikin adonannya. Tepung tapioka 200 gram, tepung ketan putih 30 gram, margarin tambahin gula sedikit, garam sedikit, lalu tuangkan air pandannya, terus diulen-ulenin bener-bener sampai berbentuk adonan seperti ini aja, Well. Lanjut kita cetak-cetak lagi. Kita bikin lubang begini aja, masukin bola wajibnya ke tengahnya, tutup lagi lalu dibunder-bunder.
Nah begini nih tuh bagus. Nah biar hasilnya nggak lodoh kayak kemarin lagi, kita taruh lagi di kulkas biar keras. Kurasa ini bakalan berhasil. Tuh kan keras tuh guys. Daun pisang diolesin minyak, dilangseng. Lanjut kita kukus sampai mateng. Ini lama loh, aku ngukusnya sampai 1 jam loh. Aku bikin bubur sumsumnya, tepung beras dan tepung maizena, santan kelapa, garam sedikit, daun pandan dan air. Nah jadi teksturnya seperti inilah. Nah bugis mandi udah matang. Lanjut kita plating di mangkok aja. Widih cantik banget loh. Taruh-taruh aja di atas bubur sumsumnya begini ya kali ya. Wow. Dibelah bugis mandinya. Tapi mateng kan ya, dikukusnya sampai 1 jam loh. Enak. Tapi bener mateng kok tuh. Masukin lagi ke mulut. Enak banget. Rame banget lewat di beranda. Ini bolu ketan hitam katanya. Oh pada lumer. Bikin aja enak ini. Langsung siapin bahannya aja Ceplokan beberapa butir telur. Masukin gula pasir yang banyak aja biar manis. Nah setelah udah di mixer tambahin vanila bubuk dan SP. Lanjut mixer lagi biar merata banget sampai putih begini Nah tepung ketan hitamnya kita ayak aja biar nggak menggumpal. Tambahin santan dan margarin cair. Lanjut mixer lagi sampai bener-bener mencampur baur Nah setelah udah mencampur kita tuangkan separohnya di loyang. Ini separoh aja yang kita tuangkan Lanjut dikukus sekitar 15 menit. Sambil menunggu bolunya matang kita bikin lumer-lumer kejunya itu Aku pakai 2 balok keju oles dan susu kental manis. Lanjut diaduk-aduk aja begini hingga menjadi tekstur seperti ini Tuangkan di plastik yang segitiga. Nah bolu yang dikukus udah mateng. Lanjut kita tengahnya kita bikin joglangan seperti ini. Maksudnya buat naruh kejunya nanti. Keju kita pletetin aja di lubang-lubang yang joglang itu. Nah seperti ini. Lanjut ditimpa lagi dengan sisa adonan bolu tadi. Sampai merapat, jangan sampai bolong. Kita ketrok-ketrok supaya padat. Lanjut dikukus lagi. Aku kukus sekitar 15 menit lagi. Nah udah mateng guys. Ademkan sejenak. Lalu kita toblak begini aja merosot sendiri. Dibuka aja. Wow, keren banget loh. Nggak sabar pengen nyicipin. Potong-potong begini aja Dan ternyata wow, lumer banget. Langsung aja masukin ke mulut mungil. Ini bener-bener enak banget puding apa lagi tuh? Oh, jeruk lemon. Asam gak sih? Oh, bahannya cuma cair-cairan aja loh. Ini brule. Wow, jadi lemon brule. Jadi penasaran aja ini. Jeruk lemon di brule. Set langsung bikin aja. Dibelah 2 aja begini. Lanjut dikeruk-keruk aja isinya Jadi tinggal kulitnya aja begini tuh. Ini kayak keinget kulit apa ya? Nah yang dipakai tuh air lemonnya. Peres-peres pakai saringan. Ini asam gak sih ya? Campur dengan susu full cream. Langsung seratnya tuh mengental begitu tuh guys. Tambahin gula, susu kental manis biar gak asam-asam banget. Terus dipanasin lah sampai mendidih. Lanjut tuang-tuangin ke sini Tunggu sampai kayak mengental gitu. Nah setelah udah mengental kita taburin pakai gula. Lanjut di touch begini. Bikinnya tuh simple cuman begini-begini doang. Nah hasilnya tuh kayak gini guys. Bener-bener kayak puding brule gitu. Ini kayaknya udah pasti enak sih. Coba aja samperin ke mulut mungil. Idi. Ampun, tolong setan. Asem banget. Udah asem pahit lagi. Ini siapa sih ya ngarang-ngarang makanan begini ya?